Assalamualaikum. Abdurrahman bin Auf, sahabat pembisnis yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf termasuk kelompok 8 orang yang mula-mula masuk Islam. Abdurrahman bin Auf juga tergolong 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah dengan jaminan surga. Abdurrahman bin Auf termaksud 6 orang sahabat yang ditujuk dalam pemilihan khalifah setelah Umar bin Khattab. Selain itu, Abdurrahman bin Auf adalah seorang mufti yang dipercayai Rasulullah dalam memberikan fatwa di Madinah selama Rasulullah masih hidup. Abdurrahman bin Auf mendapatkan hidayah Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah 2 hari setelah Abu Bakar memeluk Islam. Abdurrahman bin Auf tidak luput dari siksaan dan terkenal dari Quraisy. Namun Abdurrahman tetap sabar dan tabah. Abdurrahman termasuk golongan sahabat yang pernah hijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan diri dan agama dari komisi kekejaman musyrik Quraisy. Ketika Rasulullah dan para sahabat diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hijrah ke Madinah, Abdurrahman adalah salah seorang berada di baris paling depan kaum muslimin. Di kota ini, Rasulullah mempersaudara kaum sahabat Muhajirin dengan sahabat Ansar. Abdurrahman bin Auf dipersaudaran dengan Sa'ad bin Ansari al-Ansari. Sa'ad termasuk orang kaya di penduduk Madinah. Sa'ad berniat membantu saudara dengan sepenuh hati, namun Abdurrahman menolaknya. Abdurrahman bin Auf hanya berkata, tunjukkan padaku di mana letak pasar Yastrib ini. Sa'ad kemudian menunjukkan padanya letak pasar, maka mulailah Abdurrahman berdagang di sana. Belum lama bisnis dagangannya, Abdurrahman berhasil mengumpulkan yang cukup untuk mahar menikah. Abdurrahman pun menjumpai Rasulullah, lalu berkata, aku ingin menikah, ya Rasulullah. Apa mahar yang engkau berikan kepada istrimu? Tanya Rasulullah. Emas seberat biji kurma, jawabnya. Rasulullah bersabda, laksanakan walimah kenduri walau hanya menyembelih seekor kambing. Semoga Allah memberkati pernikahanmu dan hartamu. Pada suatu hari, kota Madinah sedang aman dan tenang. Dari kejauhan tiba-tiba ada debu tebal yang mengepung udara. Debu itu semakin tinggi menutup pandangan mata. Banyak yang mengira bahwa sedang terjadi angin ribut yang menyapu padang pasir. Namun tak lama kemudian terdengar suara-suara ramai. Ternyata suatu kaum kafilah dagang yang besar telah sampai di tanah Syam. Syria, debu mengepung itu adalah karena langkah kaki-kaki onta dari kabilah itu. Sebanyak 700 onta yang penuh dengan barang komoditi memenuhi jalan-jalan kota Madinah. Orang-orang saling memanggil dan saling menyaksikan. Tidak ketinggalan Aisyah, beliau bertanya, apa yang telah terjadi di sana? Dijawablah kaum kafilah Abdurrahman bin Auf baru saja dari Syam, membawa barang dagangannya. Aisyah kemudian berkata, ingatlah, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Abdurrahman bin Auf masuk surga namun dengan cara merangkak. Setelah mendengar itu, sebahagian sahabat menyampaikan cerita kepada Abdurrahman bin, teringat bahwa dia pernah mendengar hal itu dari Rasulullah. Tidak hanya sekali. Di saat itulah pula, sebelum tali dagangannya dilepaskan, Abdurrahman menuju rumah Aisyah dan berkata kepadanya, engkau telah mengingatkanku suatu sabda Rasulullah yang tak pernah kulupakan. Abdurrahman kemudian lagi berkata kepada Aisyah, aku harap engkau menjadi saksi kafilah dagang aku itu berikut kendaraan dan perlengkapan telah aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika itu juga, 700 kendaraan berserta seluruh muatannya dibagikan itu kepada seluruh penduduk Madinah dan sekitarnya sebagai amal kebaikan dari Abdurrahman bin Auf. Pada saat terjadi perang Badar, Abdurrahman bin Auf tidak ketinggalan untuk ikut dalam berjihad, penentu masa depan Islam itu. Dalam perang itu, Abdurrahman berhasil mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara adalah Umar bin Utsmas bin Ka'ab at-Taimi, begitu juga perang Uhud. Dia tetap bertahan di samping Rasulullah ketika tentara muslimin banyak yang kocar-kacir meninggalkan perang. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang dikenal paling kaya dan dermawan. Abdurrahman tak segan-segan menginfakkan hartanya untuk jihad di jalan Allah. Pada waktu perang Tabun, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk mengorbankan harta benda mereka. Dengan patuh dan keikhlasan, Abdurrahman bin Auf menyerahkan 200 uqiyah emas. Mengetahui hal tersebut, Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, tidaklah Abdurrahman berdosa karena tidak meninggalkan uang belanja untuk sedikit pun untuk keluarganya.
Rasulullah kemudian bertanya kepada Abdurrahman, apakah kau tidak perlu meninggalkan uang belanja untuk istrimu? Ya, aku tinggalkan untuk mereka lebih banyak dan lebih baik daripada yang kusumbangkan, jawab Abdurrahman. Rasulullah bertanya, Abdurrahman menjawab, sebanyak rezeki, kebaikan, dan pahala yang dijanjikan Allah. Pasukan muslimin akhirnya berangkat ke medan perang Tabun. Dalam kesempatan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kemuliaan yang belum pernah diperoleh siapapun ketika waktu salat berjamaah adalah masuk. Rasulullah terlambat datang begitu lama, maka majulah Abdurrahman bin Auf untuk menjadi imam salat berjamaah. Setelah hampir selesai rataan pertama, ternyata Rasulullah baru sampai di masjid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun salat sebagai makmum Abdurrahman. Sungguh, tak ada yang lebih mulia dan utama daripada masjid menjadi imam bagi pemimpin umat dan pemimpin para nabi, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah wafat, salah satu tugas Abdurrahman bin Auf menjaga kesejahteraan dan keselamatan para istri Rasulullah. Abdurrahman bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan mereka dan mengadakan pengawalan bagi ibu-ibu itu apabila mereka berpergian. Suatu ketika, Abdurrahman bin Auf membeli sebidang tanah dan membagi-bagikan kepada Bani Zuhrah dan juga kepada para istri Rasulullah. Ketika bagian Aisyah disampaikan kepadanya, Aisyah bertanya, siapa yang menghadiahkan tanah itu untukku? Abdurrahman bin Auf, jawab seseorang. Aisyah berkata, Rasulullah pernah bersabda, tidak ada orang yang kasihan kepada kalian sepeninggalku kecuali orang-orang yang sabar. Doa Abdurrahman bin Auf kepada Abdurrahman bin Auf terkabulkan. Allah selalu melimpahkan keberkahan dalam hidupnya, sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya di antara para sahabat. Bisnisnya terus berkembang dan maju. Semakin banyak keuntungan yang didapatkan, semakin besar pula harta dia infakkan di jalan Allah. Ketika Abdurrahman wafat, jenazahnya disalatkan dan harta dihantarkan oleh para sahabat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lain. Dalam kata pelepasan jenazah Abdurrahman, Khalifah Ali bin Abi Thalib berkata, engkau telah mendapat kasih sayang Allah, maka berhasil mengalahkan kepalsuan dunia. Semoga Allah selalu melikutimu dengan rahmat. Abdurrahman bin Auf wafat pada tahun ke-32 Hijriah. Saat wafatnya itu, Aisyah ingin memberi penghormatan khusus yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Aisyah pernah mengusulkan kepada Abdurrahman, jika meninggal dunia, maka jasanya akan dikuburkan di halaman rumah Aisyah, berdekatan dengan makam Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Namun Abdurrahman merasa malu jika dirinya diangkat pada kedudukan tersebut. Selain itu, dia ternyata pernah membuat janji dan ikrar dengan Utsman bin Maz'un. Apabila salah seorang di antara mereka meninggal duluan, maka hendaklah dikuburkan di dekat sahabatnya itu. Pada saat-saat menjelang ruhnya mulai meninggalkan jasad dan memulai perjalanannya yang baru, air mata Abdurrahman menetes dan lidahnya bergerak-gerak mengucap kata-kata. Sesungguhnya aku khawatir jika masih ada kekayaanku yang terhalang dari sahabat-sahabatku karena belum diinfakkan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menurunkan kebahagiaan kepadanya sehingga terlihat senyum menghiasi wajahnya. Saat itu seakan ada suara yang sedang mengingatkan tentang sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang intinya, Abdurrahman bin Auf berada di dalam surga. Abdurrahman bin Auf juga masih mengingat janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya, dan dengan tidak menyakiti atau perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada khawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Akhir kata inilah kisah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman sekalian mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan, terkhusus kepada diri saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Jangan lihat siapa yang membicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Jangan lupa subscribe, komen, dan masukannya.